kelas 5 SD atau kelas 4 SD, aku dulu dikejar-kejar sama teman-teman aku, bukan teman sih, satu orang cowok. Aku dikejar sampai terus dikejar sampai dapet, terus diludahin. Aku cuman ini doang, cuman gitu doang, terus dikejar. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Neng Empah. Hari ini aku mau bikin video lagi, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Oke, hari ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku dibully sama teman-teman, bukan teman-teman sih, ya teman-teman lah semua, pokoknya satu sekolahan gitu, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, yaitu selama 6 tahun sih aku dibully. Ya next ya, kalian harus mendengarkan cerita aku ya, kalian bisa mengambil hikmahnya. Oke, aku dulu sekolah di SDN Ciletik. Maaf guys, karena di sini lagi rame jadi maaf. Maaf juga kalau aku ngomongnya belepotan, karena aku juga baru belajar bicara di kamera itu kok harus ulang-ulang gitu. Oke, kita mulai ya. Aku dulu sekolah di SDN Ciletik, yaitu di kampung aku. Dan dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD aku di situ. Nah, di situ aku banyak ujian banget yang harus aku hadapin. Itu bener-bener ya, sampai aku pernah diludahin. Ya, pokoknya kalian dengar ceritanya. Jadi, aku dulu tuh sekolah di SDN Ciletik itu karena aku emang gak mau jauh dari orang tua. Dan aku juga deket juga sama temen aku yang namanya Nurmania dulu. Dan Nurmania itu sekarang lagi pesantren, dan dia selalu ada buat aku karena dia tuh apa-apa aku minta tolong sama dia. Nurmania bisa nggak nyontek gitu, bukan nyontek karena soal, tapi nyontek karena tulisan. Aku nggak berani ke depan dong, karena ya bukan gengsi ya, karena ya ada juga sih karena gengsi ya, karena malu takutnya ya apa gitu kan ya. Emang dari bola mata aku yang hitam ini ya emang kecil, jadi dari dilihatnya juga karena emang ya gitu. Dulu juga pernah mau sempat operasi, tapi ya dipikir-pikir karena nggak mau, dan takutnya ada sampingan juga, bukan sampingan sih, karena di dalam surat itu juga ada kontraknya juga sih. Kontraknya tuh bukan kontrak sih, tapi ada sebuah kegagalan juga ya, makanya aku nggak mau. Ya udah, bersyukur aja apa yang ada. Di situ aku baru tahu aku anak disabilitas netra itu pas kelas 3 SD. Di situ aku baru tahu, dan aku terus dibully tiap hari aja. Orang tuh nggak bosan gitu bully aku, kayak nggak ada kerjaan lain gitu selain bully gitu ya, main kayak apa kayak gitu kan. Nah, di situ aku dibully sama temen-temen aku tuh, ada juga yang cewek, tapi kebanyakan yang cowok juga sih, yang kebanyakan cowok bully aku gitu. Nah, setelah itu aku dibully sama teman-teman aku yang cowok ya, sampai ini aja sih gitu kan. Terus aku dibulinya gini, dasar pecak, dasar petet gitu kan. Terus apa lagi ya, pecak, petet, ya pokoknya mata sebelah lah gitu kan. Ya aku mikir dibully mungkin oh dia iri kali ya gitu, mungkin aku punya kelebihan atau apa gitu kan. Ternyata dia bully karena kekurangan gitu kan, karena aku beda kayak orang lain. Aku tahu itu pas kelas 3 SD itu, aku tahu kok aku beda ya sama orang lain, sampai aku dibully sama teman-teman aku gitu. Nah, pas kelas 3 SD, pas kelas 4 SD aku baru menghindar gitu ya. Tapi aku tetap ya kayak orang lain gitu. Kayak orang lain gimana sih gitu, kayak orang lain selalu selalu inilah, selalu ceria gitu, tetap ceria. Nah, di situ kata kelas 5 SD atau kelas 4 SD, aku dulu dikejar-kejar sama teman-teman aku, bukan teman sih,
satu orang cowok aku dikejar sampai terus dikejar sampai dapat terus diludahin. Aku cuman ini doang, cuman gitu doang, terus dikejar. Aku cuman gitu doang karena emang kesel dia bully aku terus gitu kan, terus dikejar ini gitu. Aku tuh cuma ini gitu doang, terus dikejar dong sampai ke kelasnya Bu Irma. Coba di kelas Bu Irma, kata Bu Irma, kenapa ibu dikejar sama si Hapidin? Aku sebutin namanya, ya Allah maaf ya Hapidin, gue karena emang lo suka bully gue dan lo juga pernah ini gitu kan. Di situ gue akhirnya terus gitu kan lari. Akhirnya gue nyerah, udah kalau dia mau ludahin gue udah gitu. Di situ gue paling hina gitu, kok gue sampai diludahin gitu, apa sih salah gue, kan gue cuman gitu doang kan gitu. Terus habis itu ya itu tuh di tempat umum gitu, diliatin sama teman-teman kan. Di situ tuh kan ada tangga tuh yang mau ke kelas, di bawah kan ada kelas 1, 2, 3, yang di atas tuh 4, 5, 6. Nah di situ tuh mau nih ke tangga itu udah gue pasrah gitu, aku pasrah kalau dia mau ludahin wah gitu, sampai kerudung aku tuh sampai bau gitu. Ya aku pulanglah ke rumah gitu. Pas aku pulang ke rumah ya aku ganti kerudung, udah itu. Dan aku juga masih ingat teman-teman yang pernah bully aku, ya nama-namanya lah aku masih ingat gitu. Aku nggak bakalan sebutin orangnya karena ya menjaga privasi, takutnya dia juga malu atau apa gitu. Bahkan aku itu lagi sekolah madrasah juga, aku pernah ngadu sama orang tuanya gitu. Orang tuanya cowok itu bilang itu bahasa Sunda, mah punten, bukan mah si teh punten, itu si dek bilang aku petet sabelah gitu. Kalau di Indonesiain gitu, teh maaf, itu si dek bilang aku petet sebelah gitu. Petet itu artinya mata tertutup gitu kalau nggak salah. Dan di situ aku, terus kata orang tuanya gini, ya udah biarin lah kan anak cowok. Di situ jeger, ya Allah, di situ gue sakit hati banget gitu. Dan di situ ya udah gitu, mau gimana lagi, orang ya aku mikir mama sama anak sama aja gitu kan. Dan di situ apa ya, di situ aku pernah apa ya, yaitu dibully sama teman-teman aku gitu. Ada suatu ketika aku lagi, itu kan lagi bulan puasa, itu pagi-pagi nggak tahu kenapa aku tiba-tiba aku apa ya, tiba-tiba bilang ke mama gitu, mah kenapa sih aku harus kayak gini gitu, kenapa sih aku harus apa ya, harus kayak aku harus capek dibully terus sama temen-temen. Apalagi teman deket adik aku juga pernah sih bully aku, cuman ya aku ya namanya adik ya mungkin malu gitu punya kakak. Di situ aku pernah bilang ke mama, pagi-pagi tuh pas lagi puasa ya, tadi aku bilang, ma kenapa sih aku harus jadi anak yang kayak gini, kenapa sih Allah kasih gitu, kayak kenapa sih Allah kasih gitu, Allah kasih aku berbeda gitu, kenapa sih Allah kasih apa ya, kasih kekurangan dari fisik gitu, kenapa Allah kasih gitu. Aku di situ cuma nangis doang gitu, karena aku capek juga dibully terus sama teman-teman, dan sama teman-teman terus aku dibully aja terus gitu. Nah aku nggak punya temen ini sih, nggak punya temen ngobrol. Kalau temen ngobrol sih cuma ada si Nurmania aja sih, temen nyontek tulisan doang gitu. Yang guru yang paling deket itu cuman Bu Irma. Dan sampai lulus pun anak-anak nggak pernah minta maaf ke aku gitu. Teman-teman aku nggak pernah minta maaf kayak gitu, udah bully gitu kan. Udah bully aku juga gitu, aku nggak mikir di hati aku juga sampai mikir bilang di hati,
minta maaf, kayak udah lulus juga mau perpisahan gitu kan. Gak pernah tuh kayak gitu, gengsi kali ya gitu. Aku sih orangnya memaafkan sih iya, cuman memaafkan iya, tapi kalau melupakan susah gitu, karena itu dari kecil, dari SD sampai pada akhirnya aku masuk asrama, karena aku masuk asrama di SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi, dan sekarang aku kelas 2 SMA sih. Dan di situ aku baru bisa menerima diri aku, bisa berdamai sama diri aku sendiri. Oke, aku berdamai sama diri sendiri, dan aku udah buka apa sih, bukan buka sih, berdamai gitu sama diri sendiri. Ada yang lebih gitu dari aku, yang nggak bisa lihat total gitu. Ada yang nggak bisa lihat total, nggak bisa lihat total gitu. Harusnya aku bersyukur bisa lihat, dan gitu. Harusnya aku bersyukur yang masih bisa lihat sedikit, walaupun itu juga masih rada-rada ya, walaupun tulisan harus deket ya, tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Dan aku itu aku di sana diajarkan untuk apa ya, diajarkan untuk menerima keadaan aku. Di situ aku berterima kasih sama teman-teman aku yang ada di SLB, yang sudah mengajarkan apa artinya hidup, apa artinya untuk bisa menerima. Tuhan itu menciptakan semua, Tuhan itu menciptakan manusia itu sama, cuman Tuhan itu membuktikan ini ciptaan Tuhan gitu. Dan maksudnya ini ciptaan apa sih, kayak tuh mengagumi gitu, ciptaan Tuhan itu apa sih, ciptaan Tuhan itu mengagumi, apa sih yang disebutnya itu ya, pokoknya gitulah, membuat berbeda-beda gitu. Dan di situ aku ya udah, aku bersyukur gitu, biarkan masa lalu menjadi apa ya, menjadi cerita buat nanti masa depan aku, bisa menjadi motivasi aku gitu. Dan di situ aku mulai semangat lagi pas aku SMP, aku mulai semangat lagi di situ, bisa mulai belajar dengan tenang, karena aku di situ udah bisa mulai apa ya, udah bisa mulai melupakan masa lalu, bukan mulai apa sih, menghilangkan rasa benci gitu, menghilangkan rasa benci. Di situ aku udah bisa mulai rasa benci, bukan mulai sih, mulai melupakan rasa benci itu. Dan di situ aku udah mulai, udah damai sama diri sendiri, udah biarkan Tuhan yang membalas, biarkan Allah yang membalas semuanya gitu. Udah aku tinggal berdoa sama Allah gitu, ya Allah, kalau emang ini yang terbaik buat aku, berikanlah aku kekuatan gitu, jangan sampai aku kayak bunuh diri gitu. Aku nggak mau sih kayak gitu, ngeri juga sih. Jangan sampai aku apa ya, jangan sampai aku bunuh diri kayak orang lain. Aku juga pernah pasrah, aku kan pernah bilang mama kayak gitu, dari down gitu, dari orang tuanya pernah ngomong gitu. Oke guys, gitu sih cerita aku. Aku dibully sama teman-teman aku, dan sampai aku cuman ketawa-ketawa aja sampai inget gitu. Dan aku juga mempunyai kekurangan pendengaran, yang sebelah kanan aku nggak bisa denger. Yang sebelah kiri dengar sih, cuman sedikit, harus pakai alat pendengar gitu guys. Itu sih semuanya. Oke guys, ya itu cerita semua dari aku, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya dari aku, mendapatkan motivasi dari aku. Dan anyway, terima kasih sudah nonton video ini, dan semoga kalian bisa semangat terus, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, terus semangat, biar
kalau ada yang bully, biarkan Allah yang membalas, biarkan Tuhan yang membalas. Dan pokoknya intinya tetap semangat terus. Aku selalu ada buat kalian. Aku juga punya masa lalu. Intinya kita juga punya masa lalu masing-masing. Bahkan ada yang lebih parah gitu daripada aku. Nah, pokoknya tetap semangat buat kalian ya. Aku anak disabilitas netra, dikategorikan low vision. Terima kasih buat semuanya. Salam buat semuanya. Pokoknya tetap semangat, tetap berdoa, tetap ikhlas, pokoknya tetap semangat ya. Dan teman-teman aku yang ada di SLBA Budi Nurani, terima kasih sudah sudah apa ya, sudah mengajarkan apa artinya ikhlas, apa ya artinya menerima, apa artinya pokoknya menerima, apa artinya berdamai sama diri sendiri. Terima kasih buat anak disabilitas, bahkan ibu guru yang namanya Bu Xiaomi, terima kasih yang sudah ada buat aku, dan Bu Sma juga. Pokoknya guru-guru yang ada di SLB, terima kasih sudah mengajarkan aku untuk semuanya. Terima kasih, dan aku sampai sekarang alhamdulillah tetap semangat. Oke, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya di bawah, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notification dari aku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, oke?